Haleluya. Shalom. Apa kabarnya saudara? Bersama Yesus luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat di tempat ini. Apakah saudara merasakannya? Saya percaya semua merasakannya. Amin. Sampai di ujung-ujung di belakang semua rasakan hadirat Tuhan. Biarlah pagi ini merupakan pagi di mana kita ketemu Tuhan. Pagi ini di mana kita ngalami Tuhan. Ngalami kasih Tuhan, ngalami lawatan Tuhan. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan terlebih dulu, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini bersama staf yang ada yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berdiri di depan saudara. Saya mau kasih tahu buat saudara, saya berdiri di tempat ini bukan karena saya sempurna. Tapi saya tahu, saya dan saudara itu sedang menuju kepada kesempurnaan itu. Amin. Yang sempurna siapa saudara? Tuhan Yesus. Kita tidak ada yang sempurna, tetapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi sementara kita muji nyembah, saudara. Saya ngerasain sesuatu yang luar biasa. Sampai saya nggak tahan, saudara. Saya nggak tahan, benar-benar saya nggak tahan. Saya tersungkur di depan ini, saudara. Saya nggak kuat. Saya ngelihat Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus ada di sini. Dan saya berharap kita semua bisa ngerasain itu. Amin saudara. Nah sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya rindu kita mau sama-sama perkatakan tahun 2019 adalah tahun kelahiran yang baru. Dalam hitungan ketiga kita mau sama-sama perkatakan amin. 1, 2, 3. Tahun 2019 adalah tahun kelahiran yang baru. Yes. Amin. Ya, saudara, biarlah tahun kelahiran yang baru ini bukan hanya sekedar slogan atau sekedar spanduk yang dipasang, tetapi itu sungguh-sungguh kita alami. Kita alami. Amin, saudara. Ketika saudara dan saya masuk di tahun kelahiran yang baru ini, punya hati dan roh yang baru, saya percaya saudara dan saya akan mengalami yang namanya hal-hal yang baru. Terobosan-terobosan yang baru. Mujizat-mujizat yang baru. Yes. 1 Korintus 2 ayat 9 saudara. Yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sediakan segalanya. Tapi tentunya Tuhan mau kita punya hati dan roh yang baru dulu. Amin saudara. Nah pagi ini saya tidak berbicara tentang kelahiran yang baru. Tapi saya mau menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan hari-hari ini lewat pemimpin rohani kita. Tema firman Tuhan pagi ini adalah restorasi Pondok Daud. Saudara mari kita buka ayatnya di dalam Kisah Rasul. Kisah Para Rasul 15, ayat yang 15 sampai dengan 17. Kita mau baca sama-sama. Pelan-pelan tapi mantap. Oke, baik. 1, 2, 3. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang telah tertulis 16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara. Rupanya seperti yang gembala pembina kita katakan bahwa restorasi Pondok Daud ini ternyata mempersiapkan di mana Pentakosta ketiga ini terjadi. Amin saudara. Amin. Tadi sama-sama kita sudah baca ayat ini di ayat yang ke-17. Ternyata restorasi Pondok Daud ini tujuannya adalah apa saudara? Supaya semua orang lain mencari
mencari Tuhan, saudara. Arti kata lain adalah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, tujuannya sudah jelas restorasi Pondok Daud, yaitu supaya orang lain mencari Tuhan. Supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Amin. Jiwa-jiwa yang terhilang, mereka datang dan mencari Tuhan. Itu tujuan dari restorasi Pondok Daud. Amin, saudara. Saya tidak tahu, mungkin ada banyak di antara keluarga kita yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari ini, saudara, mari gereja Tuhan, kita mau bangun kembali restorasi Pondok Daud itu, supaya banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, puji Tuhan, saudara. Dikatakan apa oleh pemimpin rohani kita, gembala pembina kita? Pengertian dari Pondok Daud itu, saudara. Supaya saudara mengerti, pengertian dari Pondok Daud itu dalam 25 tahun pertama dikatakan apa, saudara? Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Itu dalam 25 tahun yang pertama. Tetapi dalam 25 tahun yang kedua dikatakan oleh gembala pembina kita apa, saudara? Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Itu adalah DNA kita. Dan ayat dasar dari restorasi Pondok Daud yang sudah kita baca tadi, saudara. Kisah Rasul 15 ayat 15 sampai 17. Nah, mungkin ada Bapak Ibu saudara berkata, aduh Bu, para ruyeng saya ngomong mikirin restorasi Pondok Daud. Saya punya masalah, Bu. Atau saya kagak nyambung dengan restorasi Pondok Daud. Tetapi pagi ini saya percaya saudara akan nyambung dengan yang namanya restorasi Pondok Daud. Amin, saudara. Karena restorasi Pondok Daud itu bukan hanya berbicara tentang doa-doa, setelah itu gak ada apa-apanya. Wah, ini luar biasa, saudara. Kalau saudara tahu tentang restorasi Pondok Daud ini. Saudara, tadi dikatakan 25 tahun kedua itu bicara tentang prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, bla 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 bla. DNA gereja kita yang tadi kita sudah perkatakan, WL ajak kita memperkatakan itu, dan setiap minggu kita perkatakan. Saudara, di dalam restorasi Pondok Daud ini supaya kita semua ngerti. Apa itu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa? Apa itu, Bu? Kita kan bukan tentara. Kok bilangnya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa? Saudara dengar firman Tuhan pagi ini. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa itu berbicara tentang seorang pemenang. Berbicara tentang seorang pemenang. Amin, saudara. Menang apa, Bu? Pemenang apa, Bu? Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan mau kita keluar sebagai pemenang. Mungkin ada banyak persoalan yang saudara dan saya hadapi setiap harinya dalam kehidupan ini. Ya, karena itulah sekolah kehidupan. Pergumulan proses hidup itu yang akan membentuk hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kalau respon kita benar. Yang mengerti katakan amin. Untuk itu sebagai prajurit Tuhan yang gagah perkasa, Tuhan mau saudara dan saya keluar sebagai pemenang. Artinya apa, saudara? Tuhan mau hari-hari ini ketika ada yang menyakiti kita, kita harus bisa menang dari sakit hati itu. Amin. Kita harus bisa mengalahkan yang namanya akar pahit, kebencian, sakit hati, dan kita harus menang akan hal itu.
Amin, saudara. Amin. Itu dasarnya, saudara. Karena kalau di tahun kelahiran yang baru ini kita masih nyimpen yang namanya sakit hati, susah ngampuni, itu bisa menghalangi berkat, Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya Tuhan bilang, kat, malaikat, kirim tuh berkat buat dia ya. Datanglah si malaikat ini. Begitu dilihat ternyata hatinya belum bisa ngampunin kakaknya, mertuanya. Gak bisa, Bu. Mertua saya bawel. Sakit di sini saya kalau udah begini. Nah, itu dia. Hari-hari ini Tuhan mau kita keluar sebagai pemenang. Kita harus menang dari sakit hati. Kita harus menang dari akar pahit. Kita harus menang dari kebencian. Lalu menang apa lagi? Kita harus menang dari yang namanya narkoba. Ini bahaya, saudara. Bahaya. Mari. Kita hari-hari ini kita mau perangi ya. Pemimpin rohani kita, Bunda Christine ngajakin kita doa untuk kita perangin yang namanya roh LGBT, narkoba, pornografi dan sebagainya. Itu kita perangin dan kita harus menang akan hal itu. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara saudara yang ngalamin, keluarganya mungkin ada, anaknya mungkin yang ngalami hal itu. Doa sama Tuhan supaya Tuhan bebaskan. Amin. Kita harus menang dari hal-hal itu. Amin, saudara. Jadi prajurit yang gagah perkasa itu bicara tentang seorang pemenang. Katakan sebelah kiri kanannya, bilang, kamu pemenang. Berarti pulang dari sini harus bisa ngampuni. Amin. Karena dikatakan apa? Kita harus menang dari sakit hati. Kita harus menang dari kebencian. Kita harus menang dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Lalu yang kedua apa? Dikatakan apa? Gaya hidupnya, doa, pujian, penyembahan. Tadi kan prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan. Nah ini, saudara. Jadi ternyata punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan itu bukan bicara untuk hanya orang yang di atas mimbar, saudara. WL singer, pemusik dan sebagainya, hamba Tuhan yang berbicara. No. Tapi Tuhan mau hari-hari ini saudara dan saya harus punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan yang mau katakan amin. Karena saudara harus percaya di dalam pujian penyembahan itu ada kuasa. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Di mana ketika Paulus ada di dalam penjara, saudara. Ketika dia memuji-muji Tuhan pada malam hari. Terbukalah rantai yang membelenggunya. Lalu pintu penjara terbuka. Malaikat Tuhan datang jemput dia. Ada kuasanya enggak, saudara? Dahsyat enggak, saudara? Luar biasa. Makanya dibilang pondok Daud, ini berbicara tentang kehidupan Daud, saudara. Saudara kalau baca di kisah raja-raja pokoknya tentang Daud, saudara, itu luar biasa. Ketika Saul, saudara, Raja Saul kesurupan, ibaratnya kuasa kegelapan menyerang hidupnya. Siapa yang iniin, saudara? Daud. Ngapain Daud? Main kecapi, saudara. Ini dahsyat. Waktu Daud main kecapi, saat itu kuasa kegelapan yang ada di Saul keluar. Saul mengalami kelepasan. Saul mengalami kebebasan pada saat Daud memainkan kecapi. Artinya apa, saudara? Dalam pujian penyembahan itu ada kuasa. Jadi sekali lagi, saudara, bicara gaya hidup doa, pujian, penyembahan itu bukan berbicara hanya untuk orang yang ada di depan. Tetapi kita semua, kita harus punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Karena tadi saya katakan dalam pujian penyembahan itu ada kuasa. Jadi waktu saudara mengalami persoalan, waktu saudara mengalami pergumulan hidup, saudara nyanyi. Saudara mulai nyembah Tuhan. Di rumah saudara. Mungkin gak banyak pujian yang saudara hafal. Tapi tiba-tiba Roh Kudus ingatin satu pujian itu di kepala saudara. Nyanyi itu.
Nyanyi itu. Mungkin saudara menyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Daripada kita ngomel-ngomel, ya gak saudara? Itu ngotorin hati kita. Apalagi dikatakan apa? Masuk di minggu kelima kemarin, itu kita masuk di tahun P. Tahun mulut. Jadi hati-hati dengan mulut kita. Biarlah hari-hari ini mulut kita penuh dengan pujian. Amin saudara. Karena akan dikatakan apa di Amsal. Hidup dan mati dikuasai lidah. Nah loh saudara. Jadi waktu saudara memperkatakan yang baik. Saudara akan tuai itu. Amin saudara. Di Yesaya dikatakan apa? Lidah seorang murid. Perkataannya selalu memberi semangat kepada yang letih, lesu. Hati-hati ketika saudara, mungkin omongan saudara, bicara saudara, itu tanpa kita sadari mungkin bisa jadi itu jadi satu karakter saudara. Hari ini, pagi ini Tuhan ingetin, ayo bertobat. Biarlah mulut kita senantiasa memperkatakan hal-hal yang baik. Muji Tuhan, nyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan, itu jadi gaya hidup kita. Itu waktu kita memuji menyembah Tuhan gak asal saudara. Gak asal. Contohnya tadi pujian apa ya? Namanya Tuhanku. Kalau kita nggak punya gaya hidup ya udah sekedar gitu. Namanya Tuhanku. Ya udah namanya Tuhanku. Kita nggak ngerasain itu pujian. Tapi waktu saudara dan saya punya gaya hidup doa pujian penyembahan, itu waktu kita nyanyi satu pujian kita bisa ngerasain Tuhan lagi jamah hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, saya diingetin kenapa sih kita orang percaya kita harus punya gaya hidup doa pujian penyembahan. Karena saudara, kalau saudara baca di kitab Wahyu, ternyata yang terjadi di surga itu apa saudara? Kerjanya apa? Muji nyembah. Muji nyembah. Muji nyembah Tuhan. Nah kalau kita selama ada di bumi, kita tidak biasakan hidup kita dengan pujian penyembahan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Nanti jangan-jangan begitu kita mau ke surga, kita bingung. Ini orang pada ngapain? Tersungkur, nangis, sorak-sorai ngapain nih? Gue gak biasa, udah dah gue keluar aja. Nah loh, hati-hati saudara, hati-hati. Biarlah selama kita di bumi ini, selama Tuhan masih kita kasih nafas hidup. Ayo, biasakan kita untuk muji nyembah Tuhan. Amin. Amin Tante Om. Amin. Biasakan. Mungkin kita nggak bisa banyak lagu-lagu baru. Ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Berkat diganti badai. Meskipun badai, meskipun berkat silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Karena pada umumnya ketika berkat silih berganti datang, gampang ya ke gereja. Gampang. Tapi gimana ketika badai silih berganti? Enggak kuat bu. Belum selesai satu. Udah datang lagi yang satu bu. Udah doa belum? Udah. Puasa udah bu. Kul, tanya aja Bu Yeni. Saya paling rajin kul. Saya rajin rumah doa. Tapi masalah saya silih berganti. Pagi ini Tuhan ingetin ngucap syukur. Masa iya Tuhan mau tinggalin kita? Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Dia tidak akan tinggalkan kita dan membiarkan orang benar selamanya goyah. Langkah-langkah setiap kita Tuhan jagai. Amin, saudara. Amin. Jadi saudara sudah paham? Yang kedua, ayo kita punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Katakan sebelah kiri kanannya, suka ya doa muji nyembah Tuhan.
Jadi gaya hidup. Amin. Jadi kalau jadi gaya hidup bukan hanya pada saat kita di gereja kita muji nyembah Tuhan. Di rumahku pun kita bisa muji nyembah Tuhan. Nanti pembantu kita lihat, aduh nyonya kayak seneng aja nyonya mah nyanyi melulu ya. Iya, dia nggak tahu kita ada masalah. Tapi kita nyanyi terus. Amin, saudara. Nyanyi terus. Amin, saudara. Itu melatih suara kita juga. Amin, saudara. Dulu suara saya juga jelek. Sekarang ya lumayan ya. No? Haleluya. Lalu selanjutnya dikatakan apa, saudara? Setelah kita punya gaya hidup doa pujian penyembahan. Apa, saudara? Melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Kalau gembala pembina kita bilang apa? Melakukan kehendak Bapa pada zaman now. Apa itu melakukan kehendak Bapa pada zaman ini? Saya nggak ngerti, Bu. Kehendak Tuhan pada zaman ini apa? Jangan bingung-bingung. Kehendak Tuhan pada zaman ini yaitu melakukan amanat agung. Yang mengerti katakan amin. Nah, apa itu amanat agung, Bu? Tadi sudah ada lagi ayatnya di situ ya. Pagi-pagi waktu saya duduk. Tapi kita buka yuk supaya saudara mengerti apa itu amanat agung. Matius 24 ayat 18 sampai 20. Matius 28. Sorry. Baik, 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Lalu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini dia amanat agung. Jadi saudara gak usah bingung-bingung. Nanti ditanya di rumah, apa nih kehendak Tuhan zaman ini apa ya? Nah itu tadi, menyelesaikan amanat agung. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Aduh Bu, itu tugasnya Pak Anton kali. Tugasnya Bu Yeni kali. Tugasnya pengerja. No. Itu semua adalah tugasnya orang percaya. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara dan saya diberi tugas yang mulia sama Tuhan. Yaitu menyelesaikan amanat agung. Saudara dan saya pergi memberitakan firman Tuhan dan mengajar mereka. Supaya semua bangsa yang mendengar firman Tuhan mereka jadi murid Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Karena waktu Tuhan itu tinggal sebentar lagi. Tuhan Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini. Dia rindu, firman-Nya bilang sampai kerajaannya diberitakan sampai seluruh bumi. Nah, kitanya harus respon dan bergerak. Amin. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini bukan hanya berbicara, aku diberkati, aku dipulihkan. Setelah itu tidak ada yang bisa kita lakukan. Waktu saudara hidup, saudara mengalami mujizat, saudara dipulihkan, diberkati. Ayo, saudara pun punya tugas untuk memulihkan yang lain. Yang menangkap pesan ini sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, saya percaya dalam restorasi pondok Daud ini, saudara, ketika saudara dan saya menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, menjadi seorang pemenang, punya gaya hidup doa.